Berkali-kali saya lupa kalau saya sudah menjadi Grandmaster level 5. Saya masih berani membagi pikiran saat bersaing dengan Kaisar Min. Nyali besar. Kaisar Ming menyentuh saudara-saudara Duong Han Hong saya, dia harus membayar harganya. Bahkan berani memprovokasi Grandmaster saya tidak tahu kekuatan saya. Saya sendiri tidak mengatakan itu. Bagaimana kamu bisa menghindari kekuatan dalam diri saya? Diep, jangan malu, lebih lambat dari yang saya kira, Duong Han Hong. Aku akan menghabisimu. Aku mengakhiri hubungan denganmu. Tidak bisa mengalahkan jadi menyerang wanita, saudara-saudara saya, orang miskin tanpa belas kasihan, sedikit lambat. Saya ingin dia melihat dengan mata sendiri, dewa porselen di atas tahta, sombong. Kamu tahu harga di balik porselen Fiance dan porselen kuda mitos kami? Apa yang membuat kalian berani dengan kami? Sudah miskin masih berbicara, buka matamu lebar-lebar. Perhatikan dengan seksama bagaimana keluarga Luke menghabiskan hidup mereka. Atasi sendiri dengan cepat. Pikirkan cara untuk memotong hubungan. Mendekati pemutusan hubungan, saya tidak ingin terjadi kesalahan apapun. Luke Long Puong sudah kita tangani, tidak akan ada masalah dengan pemutusan hubungan ini. Aku mengakhiri hubungan denganmu. Diep, di Jiangdong ada aturan yang tidak tertulis. Sebuah perusahaan baru harus segera menghormati Long Tu. Long Tu, asosiasi bisnis Jiangdong dibentuk oleh 4 keluarga bangsawan dengan beberapa perusahaan besar. Berada di tengah-tengah 2/3 ekonomi Jiangdong yang akan datang. Kekuasaan dan bisnis mereka tersebar di seluruh sudut Jiangdong. Bisa dikatakan sebagai pemain besar. Bahkan saat kami baru memasuki Jiangdong, kami harus membangun hubungan dengan asosiasi bisnis Jiangdong. Banyak perusahaan kecil yang tidak percaya, tidak menghargai, dalam seminggu langsung menghilang dari Jiangdong, dan tidak ada yang bisa mengajari saya cara bekerja. Saya tidak akan mengunjungi Diep Minton. Kakek, Minton, oh Tuhan, apakah saya mengganggu semua orang membicarakan hal ini? Tidak apa-apa, kakek, silakan turun terlebih dahulu. Baiklah. Kakek duduk di sini. Fei Kuong menelepon. Kakek, apakah Anda mendengar? Ya, jika Anda ingin mendengar panggilan ini, silakan, jangan khawatir tentang cucu. Ayah, sudah lama ayah tidak pulang. Akhirnya, apa yang terjadi dengan ayah? Ayah tidak membutuhkan anak laki-laki ayah dan cucu ayah lagi, benarkah? Jika begitu, ayah akan memimpin hidup ayah. Jangan kembali lagi di masa depan. Kamu ingin memutus hubungan ayah anak dengan ayah. Saya pikir kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Tidak disangka kalian tetap keras kepala seperti ini. Baiklah, jika begitu, saya akan pergi. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu sendiri. Saya akan menjalani hidup saya sendiri. Saya merasa seolah-olah belum pernah memiliki seorang anak laki-laki seperti kamu seumur hidup saya. Ayah. Tunggu sebentar, itu bukan maksudku. Dia terlalu kecil sekarang, meskipun dia tidak memberikan keuntungan, gaya seninya sudah ketinggalan zaman. Anda pikir mereka tahu mereka salah sekarang? Tidak disangka, mereka bahkan menggunakan hubungan ayah anak yang putus untuk mengancam Anda. Tuan, jangan marah. 3 hari kemudian, mereka akan menyesal telah membuat keputusan ini. Mereka akan menangis memohon ampun kepada Anda. Mati. Suan Mai, itu bukanlah ancaman dari ibu. Ayah akan kembali lagi nanti. Mengapa, ayah telah memutuskan hubungan ayah anak? Bagaimana saya bisa tahu? Itu ayah Anda, bukan ayah saya. Sepertinya keluarga Chow tidak seberapa penting dibandingkan dengan nama Diep Minton itu. Saya sudah memberitahu semua orang sejak dulu, nama Diep Minton itu seperti mengutuk kakek. Apapun yang Diep Minton katakan, semuanya benar. Kita adalah keluarga sejati. Bukan hanya mengikuti jejak kakek, tapi kita juga menyelamatkan keluarga Chow. Dia terlalu kecil sekarang, meskipun dia tidak mengakui kekalahan, gaya seninya sudah ketinggalan zaman. Chow mengatakan semua ini tidak berguna. Ada manfaat apa? Sekarang kita harus berpikir. Bagaimana kita bisa membawa dia pulang? Benar. Bagaimanapun, jika dia tidak pulang, 50 miliar itu harus dikembalikan ke Tintan Corporation. Tin Tuyet, pergi cek. Sudah terlambat, siapa lagi yang akan datang ke rumah kita? Ya. Siap, ayah. Buatlah undangan. Pikirkan metode pemotongan oleh Tran He. Undang keluarga Chow untuk bergabung. Tran He, apakah semua orang sudah mendengar? Tidak mungkin itu dewa keramik baru dalam pesta yang dia atur. Jangan khawatir terlalu banyak seperti itu. Sampai hari itu, kita pergi tanpa tahu apa-apa.
Ayah, orang itu apakah anggota dari perkumpulan bisnis Giangdong? Puong Giai Dong. Mengapa dia datang ke sini? Menurut yang ayah tahu, setelah Lu Klempong menemukan cara membuat keramik kuda bersayap, dia segera mencari perkumpulan bisnis Giangdong. Setelah disetujui oleh mereka, baru berani berbisnis di pasar. Hei, Puong Tieu Gia, kamu sudah datang. Aku akan bertanya padamu tentang ini. Di pihak keramik Tranhi, apakah ada yang belum ditanyakan kepada perkumpulan bisnis Giangdong kita? Tidak melihat apa-apa. Silakan. Tranhi benar-benar orang baru, dan tidak pernah bertanya kepada perkumpulan bisnis Giangdong. Apakah sudah bosan hidup? Benar. Jangan katakan itu tentang mereka, bahkan saat mereka di rumah mereka sendiri. Kita berada pada puncak kejayaan. Tidak pernah berani tidak sopan dengan perkumpulan bisnis Giangdong. Sepertinya acara pengumuman obat baru ini hanyalah lelucon semata. Hanya orang-orang yang menyenangkan yang bertanya. Apa yang dikatakan oleh Nyonya? Oh, mengapa Nyonya Han kembali ke sini? Mohon maaf atas ketertiban, saya tidak akan memperkenalkan lagi. Pastinya semua orang tahu. Kali ini saya akan menjadi tamu istimewa. Memimpin upacara pemotongan pita. Tidak melihat apa-apa. Selanjutnya, saya akan memberikannya kepada Anda. Menikmati setiap produk baru dari keramik Kakiga. Silakan nikmati. Produk pertama, keramik kuda kilin. Semua orang tahu, keluarga Chow dan keluarga Lu dari Jiangdong secara berturut-turut memperkenalkan serangkaian produk keramik kuda kilin. Tetapi, cara pembuatan itu adalah cara tradisional. Produk keramik baru, kuda kilin yang dihiasi kali ini, dari keramik Kakiga kami, menggunakan metode kerajaan dinasti Tang. Antara dua keluarga, entah soal bahan, atau dalam hal teknologi seni, keduanya memiliki perbedaan dalam kualitas. Keramik kuda kilin yang dihiasi, tidak seefektif keramik porselen. Jika benar seperti itu, belum lagi membicarakan keluarga Chow, bahkan keluarga Lu juga akan terpengaruh. Selanjutnya, perkenalkan kepada Anda hidangan kedua, produk utama dari keramik Chanhi. Keramik Phoenix kuno. Sebagai hadiah, diberikan oleh Kaisar Hanfu sebagai hadiah penyembuhan. Bagaimana mungkin, saya telah mencarinya selama 30 tahun. Tidak hanya di Jiangdong, tetapi juga di seluruh negeri. Tapi tidak menemukannya. Cara membuat keramik kilin. Bagaimana mungkin Chanhi bisa? Akhirnya, siapa memiliki keberanian untuk informasi ini? Dua cara membuat lengkap ini dari Chanhi sudah cukup untuk menaklukkan 16 kerajaan. Apakah kakek puas dengan hadiah yang cucu berikan? Roh, dari mana cucu bisa mendapatkannya? Dua cara membuat berharga ini begitu. Kakek tetap tenang saja. Keistimewaan masih ada di belakang. Saya menyatakan B. Harga dua produk baru keramik Chanhi akan lebih rendah dari harga pasar 30%. Chanhi ini jelas tidak ingin kita hidup lagi. Apa maksudnya? Cucu mendengar apa yang dia katakan tadi. Dua jenis keramik di atasnya saat ini. Mengenai kualitas atau penampilan, semuanya jauh melampaui porselen kuda unicorn dari keluarga Chow kita. Bahkan lebih dari itu. Game Faience dari keluarga Luk. Meskipun harga Chanhi sama dengan harga kita, itu tetap merupakan pukulan mati bagi kedua keluarga kita. Sekarang dia mengatakan harga lebih rendah dari 30% harga pasar. Ini jelas ingin membawa kita ke tempat mati.